Bapa dalam surga, Tuhan yang baik, walaupun kehidupanku semakin sulit dan tidak menentu serta banyak masalah yang harus dihadapi, aku tahu Tuhan Engkau tak akan pernah meninggalkanku. Aku tetap percaya, aku tetap berdoa, aku tetap berharap, aku tetap beriman kepadamu ya Bapa. Bahkan aku akan berdoa lebih sungguh lagi. Tuhan, tolong jamah pikiranku. Tuhan, tolong jamah hatiku. Tuhan, tolong jamah telingaku dan jamah mataku agar aku mengerti setiap pergumulan hidupku ada dalam rencana kekekalan-Mu, dan berilah aku kekuatan serta hikmat di setiap kelemahanku, dan biarlah aku mengerti perkataan-Mu. Aku dan Engkau berkuasa atas hidupku, dan aku yakin serta percaya segala pergumulan ini akan aku lalui bersama dengan-Mu ya Bapa. Inilah doa pernyataan imanku kepadamu pagi hari ini yang beralaskan nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku yang berkuasa dan mulia. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul Menatap Masa Depan dengan Pengharapan. Menatap masa depan dengan pengharapan. Menatap masa depan dengan pengharapan. Yang diambil dari teks Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Saya membacakannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Judul pengajaran kita hari ini, menatap masa depan dengan pengharapan. Teks Alkitab Filipi 3 ayat 12 sampai ayat 14. Pada akhir tahun ini, tahun 2024 ini, kita merenungkan perjalanan hidup kita dan menatap masa depan dengan pengharapan. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan untuk mempersiapkan diri menyambut tahun baru? Ada 3 poin utama bertalian berhubungan dengan judul kita pada pagi hari ini, menatap masa depan dengan pengharapan. Yang pertama, pengampunan dan pemulihan. Dari ayat 12 pembacaan kita, pengampunan dan pemulihan. Ayat 12 menyatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Pengampunan dan pemulihan. Ayat 12 yang telah saya membacakan tadi. Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan pemulihan bagi kita. Dia menangkap kita, Dia mengampuni kita, Dia memulihkan kita. Kita harus percaya bahwa segala kesalahan, dosa, apapun yang kita pernah perbuat, kelemahan apapun di tahun 2024, dari awal Januari sampai Desember akhir, Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan dan pemulihan bagi kita. Oleh karena itu, jangan ingat dosa-dosa masa lalu lagi. Jangan ingat kesalahan masa lalu. Jangan simpan dendam, akar pahit, kesalahan diri sendiri atau kesalahan orang lain. Kita lupakan itu, karena Tuhan telah memberikan pengampunan dan pemulihan kepada kita dan kepada orang lain yang kita doakan. Bapa dalam surga, ajar kami Tuhan mengerti pengampunan dan pemulihan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberikan pengampunan dan pemulihan bagi kita semua. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Poin yang kedua, menatap ke depan. Ayat 13 dari pembacaan kita. Demikian firman Tuhan ayat 13. Ayat 13 menyatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang ku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Jadi yang pertama tadi, pengampunan dan pemulihan. Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan pemulihan bagi kita. Yang kedua, menatap ke depan. Ayat 13. Jangan terpaku pada kesalahan masa lalu, tetapi tataplah ke depan dengan pengharapan. Kalau Tuhan Yesus telah mengampuni kita, menyuci, menguduskan kita, telah melupakan dosa dan salah kita, maka Dia datang untuk mengampuni dosa dan salah kita. Oleh karena itu, kita jangan terpaku pada kesalahan masa lalu tentang diri sendiri, atau kelemahan-kelemahan kita, atau kesalahan orang lain. Jangan terpaku pada kesalahan masa lalu, tetapi tataplah ke depan dengan pengharapan bahwa Kristus sanggup menolong kita, memberkati kita, memulihkan kita, membuka jalan kita, membuka jalan, memberikan jalan keluar, dan sanggup mencukupi kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami menatap ke depan bersama dengan Engkau. Ajar kami tidak terpaku
pada kesalahan masa lalu dan menyalahkan diri sendiri atau membenci diri sendiri, tetapi kami tataplah ke depan dengan pengharapan kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong. Yang ketiga, mengejar tujuan. Ayat 14, saya membacakannya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi setelah kita menatap ke depan, yang ketiga kita mengejar tujuan. Ayat 14 yang sudah saya bacakan tadi. Kita harus mengejar tujuan yang benar, yaitu menyerupai Kristus. Tujuan kita yang benar adalah hidup menyerupai Kristus, memiliki karakter Kristus, beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, memiliki kasih Kristus, memiliki pengampunan Kristus. Mengejar tujuan, itu tujuan kita. Jangan memikir tujuan yang lain. Tujuan orang benar, tujuan yang benar dalam kehidupan kita yaitu menyerupai Kristus. Tuhan, tolong kami Bapa, biar kami hidup sesuai dengan karakter-Mu. Kami hidup sesuai dengan tujuan-Mu. Kami hidup sesuai dengan kasih-Mu. Kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Itulah tujuan kami Bapa, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai aplikasi dalam kehidupan ini, yang pertama, akui kesalahan masa lalu dan terima pengampunan dari Tuhan. 2. Fokus pada masa depan dengan pengharapan dan penuh iman kepada Kristus. Dan yang ketiga, tetapkan tujuan yang benar dan mengejarnya dengan tekun. 4. Percayalah pada kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Mari kita menatap masa depan dengan pengharapan dan mengejar tujuan yang benar. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih setia-Mu. Tolonglah kami menatap masa depan dengan pengharapan dan mengejar tujuan yang benar. Haleluya, haleluya, amin. Ayat-ayat Alkitab sebagai tambahan. 1. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 5. Yang kedua, aku dapat segala sesuatu dari Kristus yang sumber memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Semoga kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, setiap teman-teman, semua orang yang mendengarkan siaran program ini. Ada tindakan praktis untuk menatap masa depan dengan pengharapan dan mengejar tujuan yang benar. Berikut beberapa tindakan praktis untuk menatap masa depan dengan pengharapan dan mengejar tujuan yang benar. Dalam spiritual, 1. Berdoa dengan tekun dan intensif untuk meminta bimbingan Tuhan. 2. Baca Alkitab secara teratur setiap hari untuk memperkuat iman. 3. Mengikuti kebaktian gereja dan aktivitas rohani lainnya. 4. Mencari bimbingan rohani dari pendeta atau mentor. 5. Berpuasa dan bermeditasi untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kehidupan pribadi, tindakan praktis dalam kehidupan pribadi. 1. Tentukan tujuan hidup yang jelas dan spesifik. Tujuan hidup kita itu menjadi seperti Kristus. Itu tentukan tujuan hidup yang jelas dan spesifik. Memiliki karakter Kristus, memiliki kasih Kristus, memiliki pengampunan dari Kristus, dan membagikan kepada orang lain, menjadi saksi Kristus. Itu tujuan kita. Pilihlah, tetapkan secara jelas dan spesifik. 2. Buatlah rencana aksi untuk mencapai tujuan. Apa rencana aksi atau tindakan Anda untuk mencapai tujuan? 3. Tetaplah prioritas dan fokus pada hal-hal yang penting. Ada hal-hal yang kurang penting dalam kehidupan kita. Kita tetapkan prioritas
dan fokus pada hal-hal yang penting. Mungkin kita punya keinginan, tapi itu belum tentu penting. Belum itu kebutuhan kita. Kalau tidak penting, jangan fokuskan pada hal yang tidak penting. Tetapkan prioritas dan fokus pada hal-hal yang penting. Utamakan hal-hal yang penting, yaitu memuliakan Allah, berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, melayani. Itu hal yang penting. Memiliki karakter Kristus, itu hal yang penting. Tetapkanlah prioritas dan fokus pada hal-hal yang penting. 4. Kembangkan bakat dan talenta atau minat Anda. Apa bakat, talenta, dan minat Anda? Mungkin engkau ingin menjadi seorang guru yang baik. Tetap kembangkan bakat dan minat. Minta Roh Kudus menyertai, membimbingmu. Atau mungkin engkau berkeinginan untuk menjadi seorang gembala yang baik. Tetapkanlah bakat dan minat Anda, dan mohon Roh Kudus untuk menuntun engkau. Mungkin engkau ingin menjadi seorang dosen yang baik. Tetaplah kembangkan bakat dan minat Anda, serta banyak belajar, dan mohon Roh Kudus menuntun engkau. Apa saja, di bidang apa saja. Mungkin di bidang marketing, dalam bisnis Anda. Kembangkan bakat dan minat Anda, talenta Anda, dan mohon bimbingan Roh Kudus. Pasti Roh Kudus akan menuntun engkau, membimbing engkau ke arah yang lebih baik dan benar. 5. Jaga kesehatan jasmani dan rohani. Jaga kesehatan jasmani dan rohani. Berarti makan dengan secukupnya, makanan yang baik, dan rohani. Bangun rohani kita dalam hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, yaitu lewat doa, meditasi, dan baca firman Tuhan, dan melayani Tuhan, ibadah-ibadah lainnya, lewat ibadah pagi seperti ini. Dalam hubungan sosial, 1. Bangun hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman. 2. Cari dukungan dari komunitas yang positif. 3. Berbagi kasih dan kebaikan dengan orang lain. 4. Jadi teladan yang baik bagi orang lain. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dalam karir dan pendidikan. 1. Tindakan praktis. 1. Tentukan tujuan karir yang jelas. Apa tujuan karir yang jelas Anda? Anda akan menjadi seorang manajer atau pemimpin yang berkualitas, yang baik. Tentukan tujuan karir dan berdoa minta bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus. 2. Kembangkan kemampuan dan pengetahuan Anda. Anda harus banyak belajar. Kembangkan kemampuan baik secara teori dan praktis, dan banyak membaca, banyak belajar. Mohon bimbingan dari Roh Kudus. 3. Cari kesempatan baru, peluang baru untuk melakukan hal-hal yang baru bagi kemuliaan Kristus. Mohon bimbingan Kristus. 4. Bangun jaringan profesional. 5. Jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jangan sampai kita korbankan kehidupan pribadi, hidup rohani pribadi kita, karena dengan banyaknya pekerjaan yang menyita waktu kita, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jaga itu. Kebiasaan baik yang perlu dikembangkan. 1. Bangun pagi dan mulai hari dengan doa. 2. Makan makanan sehat dan seimbang. 3. Tidur yang cukup. 4. Mengelola waktu dengan efektif. Jangan sia-siakan waktu yang ada dengan menonton hal-hal yang tidak benar, mendengar perkataan-perkataan yang tidak membangun iman. Mengelola waktu dengan efektif, biar semua kita berikan bagi kemuliaan Kristus. 5. Hindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk mungkin marah, dendam, akar pahit, suka mengumpat, atau suka membicarakan kesalahan orang lain. Hindari kebiasaan-kebiasaan buruk, atau suka menipu, berbohong. Hindari itu. Suka khawatir, hindari itu. Dan percaya dan berharap kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang selalu menuntun kita. Motivasi. 1. Ingatlah kasih setia Tuhan
2. Fokus pada kebaikan dan kemajuan. 3. Jangan takut gagal. Percaya bahwa Tuhan sanggup buka jalan. Dia sanggup berjalan di depan, membuka jalan. Dia sanggup berjalan di samping kita, memegang tangan kita, menuntun kita kepada arah kebaikan dan kebenaran. Dia sanggup menjaga kita dari belakang, berjalan di belakang kita, sanggup menaungi, menolong, menopang, menjaga, menuntun, mengarahkan kita dari serangan iblis yang tidak berfaedah atau mau menggagalkan kita. Percaya pada Tuhan. 4. Tetap positif dan optimis. Kita harus bersikap positif terhadap Tuhan dan optimis terhadap Tuhan dan pekerjaan apa yang kita geluti, baik secara rohani dan jasmani. 5. Ucapkan syukur atas setiap berkat. Berkat besar atau kecil yang Tuhan berikan bagi kita. Kita ucapkan syukur. Kita akan melihat kasih penyertaan, kuasa dan kemuliaan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Ucapkan syukur atas setiap berkat. Berkat besar atau kecil. Berkat baik lewat kata-kata orang menguatkan iman kita. Kita ucapkan syukur. Berkat pemberian apapun, berkat apapun yang Tuhan berikan lewat pemberian orang lain. Kita ucapkan syukur atas setiap berkat. Ayat Alkitab untuk motivasi. 1. Aku dapat segala sesuatu dari Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. 2. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 5. 3. Jangan takut sebab aku menyertai kamu. Yesaya 41 ayat 10. Semoga kebenaran firman Tuhan ini dan semoga tindakan-tindakan praktis ini membantu Anda menatap masa depan dengan pengharapan dan mengejar tujuan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu yang indah, yang memberikan kekuatan bagi kami dan mengingatkan kami supaya kami menatap masa depan dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, biar kami menatap masa depan dengan pengharapan kepada Tuhan saja, kepada Kristus saja. Tolong kami Bapa, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Biar mereka menatap masa depan dengan pengharapan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menuntun, menjaga, melindungi kami di tahun 2024 ini dan juga akan menjaga melindungi kami di tahun 2025 nanti. Oleh karena itu kami bersandar, kami berdoa, kami mohon Tuhan mengarahkan kami, menjaga kami, menyertai kami, buka jalan, bimbing kami, topang kami dengan kuat kuasa-Mu yang sempurna itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi rekan-rekan mendengar siaran program ini. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka butuh sesuatu, Tuhan berikan jalan keluar dan tolong mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang ada mereka derita, di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, di paru-paru, di ginjal, di jantung, batu ginjal, batu empedu, penyakit diabetes, kelebihan gula darah, Tuhan tolong. Penyakit di pankreas, di saluran kemih, di prostat, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kolesterol, penyakit apapun, penyakit stroke, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjaga kami, mengampuni kami di tahun 2024 dan memberkati kami sepanjang tahun, dan juga akan menjaga, memberkati kami di tahun 2025 nanti. Terima kasih Tuhan, kami menatap masa depan dengan pengharapan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menolong, mengampuni, menyuci, menguduskan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami secara rohani dan jasmani. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa dalam surga, rekan-rekan yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun Engkau keluar dari tubuh kami, umat yang percaya kalau tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman bait Roh Kudus
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit, segala penyakit apapun, engkau keluar dan keluar aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yang percaya telah disembuhkan, kami percaya telah dipulihkan, kami yang percaya telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini. Biar bangsa ini hidup menatap masa depan tahun 2025 nanti dengan pengharapan kepada Kristus. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, DPR, MPR, TNI, Polri, dan semuanya, para pemimpin kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mampu menatap masa depan dengan pengharapan kepada Kristus dan memimpin rakyat bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang mengenal, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa biar bangsa ini diselamatkan, bangsa ini diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati. Jauhkan hal-hal buruk, jauhkan dari penasehat-penasehat spiritual, jauhkan dari orang-orang jahat yang tidak beriman. Jauhkan Bapak, biar umat pada bangsa ini hidup memuliakan Kristus, percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Australia, benua Asia. Kiranya Tuhan tolong kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil agar nama Kristus diberitakan, diproklamirkan, dimasurkan, disampaikan. Kabar baik itu disampaikan agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan setiap lutut bertelut serta lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga untuk menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya. Kami menyembah Engkau ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, dan antek-antek para pengikutnya, orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan bagi mereka, mungkin keluarga Kristen dimanapun berada, mungkin ada dalam konflik keluarga, mungkin di ujung perceraian. Tuhan pulihkan keluarga Kristen, biar suami bersatu kembali dengan istri, istri bersatu kembali dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan bersama-sama keluarga Kristen datang beribadah ke gereja, ke bait Allah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan sama-sama bergandeng tangan menjadi saksi Kristus, menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, agar setiap orang melihat keluarga Kristen, orang boleh mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus melalui kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi gembala-gembala jemaat, pendeta-pendeta, para pemimpin gereja, gereja-gereja dimanapun berada. Tuhan memberkati dari setiap denominasi apapun. Yang penting kami percaya kepada Kristus. Kami adalah saudara seiman. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati gereja-gereja dimanapun. Berkati para pemimpin gereja, gembala jemaat. Tuhan berkati kebutuhan mereka, Tuhan cukupi. Berkati setiap tantangan dan problem mereka, Tuhan buka jalan. Dan Tuhan memberkati hidup mereka. Cukupkan mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah penginjil, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah tinggi teologi, dimanapun berada. Tuhan memberkati dari setiap denominasi apapun. Tuhan memberkati. Biar setiap pelajaran diajarkan hanya nama Yesus Kristus, tentang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang diajarkan lewat sekolah-sekolah tinggi teologi dalam jurusan apapun. Hamba berdoa secara khusus sekolah tinggi teologi REM, STT REM, di mana Tuhan hamba adalah salah satu dosen tetap di sana. Biar Tuhan memberkati STT REM, sistem kurikulumnya, sistem organisasinya, para pemimpinnya, Tuhan memberkati, para stafnya, Tuhan memberkati, para dosennya, Tuhan memberkati, para mahasiswanya, S1, S2, S3, Tuhan memberkati. Biar yang dihasilkan dari STTRM, produk yang dihasilkan, jiwa-jiwa yang dihasilkan, para pemimpin yang dihasilkan, murid-murid yang dihasilkan, menjadi garam dan terang dunia, dan membawa salam bagi dunia, menjadi para pemimpin yang handal dan pemimpin yang berkualitas, yang sanggup mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa.
Akhirnya Bapa dalam surga, kami umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh kasih, penyertaan, berkat, dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima, kami pegang berkat Tuhan, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi milik kami. Terima kasih untuk pemberian Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.